Dua hal yang merevolusi hidup, pindah ke pedesaan dan jatuh cinta. Selamat datang di Desa Wisata Kauman yang terletak di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wisata Kauman mempunyai letak yang cukup strategis karena berada di tengah pusat kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Abdussalam, Kepala Desa Kauman. Desa Kauman atau yang biasa disebut dengan Desa Kauman Menoro adalah desa terkecil di Kudus dengan luas kurang dari 3 hektar dengan penduduk sebanyak 480 jiwa. Di Desa Kauman terdapat Masjid Makam Sunan Kudus, salah satu wali songo di Pulau Jawa, dan juga terdapat menara yang menjadi ikon dari kota Kudus. Untuk event tahunan di Desa Kauman ada Buka Luhur Mbah Sunan Syekh Sayyid Ja'far Shothiq pada tanggal 10 Syuro, ada Taksis Al-Masjidil Aqsa pada tanggal 19 Rejab, dan juga ada Belandrangan yang diadakan H-1 bulan puasa. Rute menuju Desa Wisata Kauman tidak jauh dari Gerbang Kudus Kota Kretek, hanya 13 menit. Sedangkan dari alun-alun Kota Kudus dengan jarak sekitar 1,2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Namun kendaraan yang diizinkan untuk melintas di depan masjid hanyalah sepeda motor. Sambut perjalananmu dengan memilih paket wisata yang sudah tersedia. Salah satunya pemilihan homestay dan tour guide agar wisatamu makin berkesan. Ada minuman tradisional yang terkenal di Desa Wisata Kauman, yaitu minuman temulawak. Bapak, ini minuman temulawak, ini asli dari Kudus. Ini bahannya dari temulawak. Terus ini namanya kapulaga. Terus ini cengkeh. Ini manis jangan atau kayu manis. Ini namanya citrun sir. Ini gula pasir. Khasiatnya ini untuk anak kalau tidak mau makan, ini diminumin ini buat nafsu makan. Kalau orang tua ya untuk seger-segeran, dimasukkan ke kulkas lebih baik. Lalu makanan dengan nama unik, yaitu jumputan. Jajanan berbahan dasar ketan berkualitas, rasanya jelas berbeda dengan yang komersil. Dibuat langsung dengan tangan tanpa menggunakan mesin, sehingga cita rasa tradisionalnya sangat unik. Ada juga serundeng yang menjadi makanan favorit sebagai pengganti lauk yang dipadukan dengan nasi hangat.
Beraneka ragam produk UMKM sebagai bentuk cenderamata desa wisata Kauman seperti mukena dengan bordir yang memiliki kesan indah dan penuh makna. Bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan peradaban juga dituangkan di lukisan kaligrafi yang dibuat dengan filosofi yang ada. Kaligrafi sering disebut pula sebagai seninya seni Islam. Di Desa Wisata Kauman memiliki budaya pembuatan bubur Asyuroh yang masih dilestarikan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan dan pembagian bubur Asyuroh merupakan salah satu rangkaian acara buka luar Kanjeng Sunan Kudus Asy-Syaikh As-Sayyid Ja'far Shadiq Waliullah. Buka luar dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan hari yang sangat bersejarah, yakni hari diselamatkannya umat Islam dari bencana dan dari musuh-musuhnya. Pembuatan bubur Asyuroh ini mencontoh dari Nabiullah Nuh alaihissalam ketika diselamatkan dari banjir bandang, yaitu beliau mengumpulkan segala sisa makanan yang ada, bahan-bahan makanan yang ada dibuat menjadi bubur. Kalau di daerah Kauman, bubur Asyuroh ini dibuat dari 9 bahan, yaitu beras, jagung, tolo, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohung, ubi jalar, dan pisang. Dimasak dengan santan. Kemudian setelah matang ditaburi topping. Ya, juga ada 9, yaitu tahu, tempe, udang, teri, dadar, pentol, jeruk bali, kemudian lombok merah yang dirajang halus, memanjang, yang terakhir yaitu pentol. Pentol ini terbuat dari kelapa muda, kemudian bumbu seperti bumbu dendeng ditambah dengan daging. Dibentuk bulat seperti kelereng tapi agak besar, kemudian digoreng. Bubur Asyuroh ini dibagikan kepada masyarakat Kauman dan sekitarnya, kemudian keluarga para ulama. Yang dibagikan kepada masyarakat dan para ulama itu ditempatkan di Samir. Kemudian ada sebagian yang ditempatkan di Takir untuk acara pembacaan Al-Barjanji di Tajuk, itu yang bapak-bapak, kemudian ibu-ibu di Pawestren, tempat sholat untuk putri. Tak kalah unik, sego jangkrik atau nasi jangkrik yang dibagikan kepada massa merupakan hidangan favorit Sunan Kudus. Ditemani daging kerbau atau kambing sebagai lauk dan daun jati sebagai pembungkus yang dimasak dengan resep tradisional. Masyarakat percaya bahwa nasi jangkrik menara memiliki berkah. Untuk sejarah dari nasi jangkrik, yaitu dahulu itu nasi jangkrik adalah makanan kesukaan dari Kanjeng Sunan Kudus. Untuk komposisinya itu terbuat dari ada daging, nasi sama kuah yang khas. Nasi jangkrik sendiri berasal dari irisan daging-daging kecil yang berbentuk seperti jangkrik. Karena pada saat itu Kanjeng Sunan Kudus tidak menyembelih sapi, maka digunakanlah daging kerbau untuk menggantikannya.
Ciri khas dari nasi jangkrik sendiri yaitu berbungkuskan godong jati ya, daun jati untuk lebih rasanya lebih nikmat lagi. Sumangga di hidangan. Akar budaya masyarakat Kudus terwujud salah satunya dalam rumah tradisional yang disebut Omah Pencu. Rumah adat khas ini memiliki atap perpaduan joglo dan limasan atau pencu. Rumah joglo pencu banyak dipengaruhi budaya Islam, Hindu, Cina, bahkan Eropa. Bagian dinding dengan rumah ini terdiri atas gebyok yang diukir indah, halus, dan rumit, namun sangat detail. Agenda tahunan selain prosesi buka luwur yang digelar setiap bulan Muharram, ada juga taksis atau proses berdirinya Menara Kudus. Tergambar dari artefak Candra Sengkala di masjid yang konon runtuh pada 19 Rajab 956 Hijriah. Warga akan berkumpul, menyatu, dan membaur dalam pasar kuliner jadul, terbangan kolosal, pasamuan taksis, dan kirab Banyu Panguripan. Satu di antara rangkaian acara yang menarik adalah kirab Banyu Panguripan. Akan ada ritual penyatuan air dari 19 sumber mata air yang tersebar di penjuru Kudus dengan air dari sumur Panguripan yang merupakan mata air di bawah Menara Kudus. Masing-masing air dari mata air sekudus akan dikirap dari alun-alun Simpang 7 Kudus dan berakhir di Masjid Menara Kudus untuk disatukan dengan air dari sumur Panguripan. Berharap di perayaan taksis Masjid Al-Aqsa Menara Kudus dapat mengingatkan kembali dakwah Sunan Kudus. Dengan lestarinya kelenteng Hokling Bio menjadi bukti toleransi antar umat di sekitar kawasan Kauman Menara Kudus. Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang populer adalah Menara Kudus yang berada di Desa Wisata Kauman, sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Pada bagian teras dan ruang tengah masjid mendapati bangunan yang serupa dengan relung candi agama Hindu dan Buddha. Tahun kelahiran Nahdlatul Ulama sudah tercatat pada soko atau tiang penyangga Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Pada menara masjid terdapat hiasan tempelan porselen berbentuk piring berjumlah 32 buah. 20 buah memiliki warna biru bermotif pemandangan alam, sedangkan 12 buah memiliki warna putih berbentuk motif bunga. Masyarakat Kauman merupakan masyarakat yang mengedepankan aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, hal ini menjadikannya daya tarik tersendiri di desa tersebut. Di dalam makam Menara Kudus cukup berderet makam para pangeran yang mengelilingi makam Sang Waliul Ilmi. Para peziarah nampak khusyuk bertawasul di dalam makam Waliullah. Peninggalan salah satu anggota Wali Songo yaitu Raden Jafar Sodik yang hingga saat ini masih banyak dikunjungi oleh peziarah dan wisatawan dari berbagai belahan dunia.
Setiap detik demi detik, ada rasa rindu ingin kembali, menikmati kedamaian yang menenangkan jiwa. Desa Wisata Kauman memiliki sejuta cerita. Ayo, dolan ke Kauman.